Ya, kembali lagi ke beda IPO untuk IPO 2026 yang pertama nih ada WBSA ya, PT BSA Logistik Indonesia Tbk. Jadi IPO yang bisa dibilang di nanti-nanti ya, karena cuman ada satu nih yang sudah di bulan April, karena memang bisa dikatakan IPO saat ini prosesnya sedang diperketat ya, dari aturan free float ya kan, aturan sertifikasi di dalamnya juga, dan proses sendiri memang lagi diperketat karena banyak isu-isu yang beda seperti MSCI dan segala macamnya. Nah, ini menarik teman-teman. Kita langsung lihat aja materinya. Ya, di sini PT BSA Logistik IPO ini akan kita bedah dari profilnya, analisis industrinya, tujuan IPO ya, dipijakan dividen, kinerja keuangan, hingga nanti ke kesimpulannya. Ya, jadi usahanya adalah di bidang logistik teman-teman. Ya, masuk aktivitas cold storage ya, ada angkutan bermotor juga. Kantornya di Jakarta Timur dan cabangnya sudah di berbagai kota. Jadi ini sudah cukup besar ya ternyata ya. Nah, kita akan bedah lebih lanjut. Nah, profil sendiri terintegrasi sejak 1992 yang merupakan bagian dari Sinarmas Group. Nah, jadi ini ada menariknya nih, ada Sinarmas Group di belakangnya yang kita bilang ekosistemnya bergabung ya. Logistik end to end mencakup rantai pasok dari hulu ke hilir. Ada warehousing, freight forwarding, tracking, ya, depo kontainer, sampai manajemen pelabuhan untuk domestik dan internasional ya. Jadi pulp and paper, bahan kimia, agribisnis, semua perseroan menjalankan logistiknya juga. Nah, analisa industrinya sebenarnya proyeksinya masih oke ya, secara seperti keadaan seperti ini logistik tetap akan terus berjalan ya dengan digitalisasi, otomasi, integrasi rantai pasok, dan ada beberapa proyek ke depan seperti IKN dan segala macam. Kalau emiten ini dapat ya cukup bagus ya, apalagi pengembangan gudang dan ekosistem dari Sinarmas Group sendiri. Jadi secara prospek oke ya, cukup bagus logistik. Strategi sendiri kita lihat dia ada ekspansi untuk kapasitas gudang ya dan untuk kontainer depotnya ya. Terus penetrasi kapasitas market, armada tracking, dan nanti pengembangan dari AI atau otomasi untuk efisiensi. Keunggulannya memang ada ekosistem end-to-end integrated ya, pelabuhan dan kawasan industrinya juga lokasinya dekat, dan ada juga nasabah-nasabah atau customer mereka yang di bidang kargo kompleks dan skala besar. Nah, model bisnisnya adalah B2B, bisa kita lihat di sini ada aset fisiknya, mereka punya gudang, punya depo, punya armada, dan punya teknologi juga. Dengan produknya ada ECD ya, namanya Inland Container Depot, ada pergudangan juga, transportasi darat, dan logistik multimoda, mau darat, laut, udara, mereka bisa. Industri yang mereka layani ada yang fast moving consumer good, pulp and paper, manufacture, atau otomotif. Jadi bisa kita lihat sih ini udah matang lah ya, udah jadi dari 92 juga. Dan bisa ini berbandingan dengan analisa kompetitor ya, dengan ASSA atau SMDR, ini kan bedanya ada di perkapalan ya kan, ada yang Purus Sewatra, kalau ini kan lebih ke depo dan sinergi group. Gudangnya besar, B2B, dan teknologi AI pun juga sudah masuk di sini. Ya, strategi penggunaan dana IPO ya akan memberikan dividen nanti untuk 10% ya, mulai tahun buku, sejak tahun buku 2027. Nah, ini nanti akan dipakai dananya untuk mengakuisisi saham PT Bermuda Inovasi Logistik. Jadi, seperti untuk ekspansi usaha ya, PT untuk Bermuda Inovasi Logistik ini untuk pengembangan bisnisnya. Ya, sisanya sedikit 0,1% untuk modal kerja. Nah, ini kinerja keuangan, saya kita lihat jumlah aset meningkat 24%, ekuitas meningkat 70%, liabilitas meningkat 20%. Secara laporan keuangan cukup sehat ya. Dengan situasi IPO sekarang sih, saya rasa fundamentalnya juga di screening ya. Jadi kalau perusahaan sekarang sih, selain free float, fundamentalnya juga mesti yang agak oke ya, kalau mau tembus IPO gitu di market sekarang. Ya, kinerja keuangan yang bisa kita lihat tadi ya, ada growth ya, jadi cukup bagus. Aku lihat debt equity ratio ataupun net profit marginnya so far so good ya. Nah, ini pemegang sahamnya ya, struktur permodalan, ada masyarakat, nanti akan dilepas 20%. Nah, manajemen kunci yang buat aku akan sedikit interesting, yaitu ada Pak Wilson Cuaca nih komisaris di sini. Ya, saya lihat utama Pak Edwin Wibowo sebagai ininya, tapi aku rasa main behind-nya adalah Pak Wilson Cuaca. Dia adalah komisaris Fore ya, dan juga founder dari Easy Venture yang kita tahu ya investasikan di beberapa startup bisnis yang sukses juga ya. Jadi salah satunya adalah Pak Wilson Cuaca nih yang kita lihat cukup menarik ya. Nah, ini faktor resiko ya, ada faktor kontrak, operasional, infrastruktur, teknologi, dan akuisisi, tapi saya rasa dari sisi emiten cukup sudah bisa memitigasi risiko-risiko ini ya. Ya. Oke, jadwal IPO ya. 30 Maret akan efektif ya. Penawaran umum akan 1 sampai 8 April. Nah, di YB nanti akan bisa apply lewat website IPO ya di 1 sampai 8 April. Oke, ini strukturnya.
ditawarkan harga 150 sampai 170 rupiah, kita tunggu ya efektifnya di harga berapa. Harga kurang lebih 306 miliar yang dihimpun, nggak terlalu besar, jadi kelas size. Logistik ya, papan pengembangan, penjamin emisinya MG dan TP ya. Ini MG driver lokal ya, bisa kita lihat track recordnya juga cukup aktif ya, membuat likuidasi market. Jadi kawasan ini cukup positif ya untuk IPO kali ini. Dan ada OCBC juga ya, mungkin buat membackup penjaminan. Secara valuasi bisa kita lihat di sini cukup moderat buat aku ya. PBV 3 kali sampai 4 kali ya. Per 950 kali nampaknya cukup tinggi ya. Jadi moderat ke tinggi. So far sih aku bilang cukup oke ya dengan fundamental ini ya. Memang relatif agak mahal, nggak apa-apa, wajar karena dia IPO. Tapi kalau kita lihat secara bisnisnya, potensialnya masih ada. Secara kesimpulan dengan ekosistem sinar mas dan prospek industri, dan ada beberapa faktor tadi kayak ada key person, ada pariwisata cuaca, ada eh, menjaminnya MG dengan track record dan size yang nggak terlalu besar 300 miliar dengan beberapa aturan baru seperti free float, terus rasio 1 banding 1 ya antara retail dan non retail segala macam di penjatahan. Jadi kesimpulannya ini cukup layak untuk dispekulasi coba sih menurut aku pribadi ya. Jadi ini tutorialnya di IPO bisa lewat website IP, stripipo.co.id ya. Pilih yakin bertumbuh sekuritas, nanti tinggal sampaikan minat paling lambat sebelum jam 6 pagi di hari terakhir. Dan dananya mesti ready karena akan didebet di jam tersebut. Oke, disclaimer, ini informasi hanya untuk dana investor. Keputusan investasi diserahkan kembali kepada teman-teman selaku investor dengan tanggung jawab dan risiko masing-masing. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di bedah IPO berikutnya.